wabarakatuh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ala man jahada din ya rabbi tib lana min kathir khair wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yassara tariqal ibadati lil ibad wa waffahum ujura a'malihim min khazainil karami wal jud wa ja'ala lahum yawma 'idin kulla sanatin ya'ud. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tuhsa wa la tu'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul ma'bud wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul liwa'il hamdi wal haudhil mawrud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina taharahumullahu 'anil jud. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqul fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang khutbah Idul Fitri rahimakumullah. Tiada ungkapan yang terindah selain ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang tiada hentinya menganugerahkan limpahan karunia nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat waktu luang. Dan tentunya semoga kita terus bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh-dhulumati ilan nur, dari zaman kegelapan tanpa iman menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan akhlakul karimah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku sekalian rahimakumullah, bulan Ramadan yang baru saja kita tinggalkan menyisakan banyak pelajaran yang bisa kita ambil di hari kemenangan ini, di mana tujuan utama disyariatkannya ibadah puasa di bulan suci tersebut agar kita senantiasa bertakwa. Bahkan bentuk kalimat yang digunakan dalam penyebutan tujuan itu seperti terungkap di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Di ujungnya Allah Ta'ala menegaskan la'allakum tattaqun. Kalimat la'alla di dalam tata bahasa Arab bermakna taraji. Bahkan ketika taraji atau kalimat harapan ini disebutkan oleh Allah bermakna tahqiq, artinya kepastian. Jika kita mengikuti pola dan rumus dari Allah, yakni berpuasa, maka pasti tujuan utamanya adalah bertakwa.
Tattaqun di sini juga menggunakan fi'lul mudhari'. Fi'il adalah kata kerja. Maka yang ingin diharapkan setelah kita berpuasa bukan sekedar pribadinya, gelarnya, tapi adalah kegiatan dan aktivitasnya yang senantiasa terus-terusan bertakwa. Sebab tattaqun menggunakan fi'lul mudhari' yang bermakna zaman hal dan mustaqbal, yakni waktu sedang, akan, dan terus berkelanjutan dikerjakan. Karena itulah meskipun selesai kita Ramadan, namun amal ketakwaan yang kita kerjakan di Ramadan maka hendaknya dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Karena tadi menggunakan fi'lul mudhari', kalau dalam bahasa Inggris seperti dengan present continuous, artinya mesti kontinuitas, berkelanjutan. Bahkan bulan setelah Ramadan adalah bulan Syawal. Secara bahasa artinya meningkat. Karena itulah hendaknya kita dalam melakukan ketakwaan lebih meningkat di bulan selanjutnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itulah hadirin sekalian rahimakumullah, tema khutbah yang kami sampaikan pada kesempatan ini adalah mendawamkan atau memberlanjutkan ketakwaan setelah Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, untuk menggapai takwa dan mendawamkannya setelah Ramadan, kita tentu harus tahu apa hakikat daripada takwa. Tentang takwa ini diantaranya suatu waktu salah satu sahabat Nabi bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu pernah ditanya oleh salah satu sahabat utama Nabi yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apa yang kau ketahui tentang takwa?" Lalu Ubay pun balik bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda melewati jalan yang banyak duri dan berbahaya?" Lalu Umar pun menjawab, "Tentu aku akan berhati-hati, mawas diri dan serius supaya tidak menginjak duri yang membahayakan diriku." Spontan Ubay pun kembali menjawab, "Nah, itulah kira-kira gambaran takwa. Seharusnya kita berhati-hati dan mawas diri dengan dasar iman terhadap berbagai rintangan." Maka dari itu hadirin sekalian rahimakumullah, di dunia ini begitu banyak godaan dan jebakan. Kelihatannya kehidupan di dunia itu enak dan menyenangkan, padahal Allah Ta'ala telah mengingatkan kepada kita sebagaimana termaktub di dalam surah Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Shadaqallahul azim. Saudaraku, mawas dan pengendalian diri ini sejalan dengan pengertian puasa secara bahasa, yakni al-imsak, artinya menahan diri. Ketika berpuasa, bukan saja yang haram yang dilarang memakannya, yang halal pun kalau di siang hari harus kita tahan selama berpuasa. Bagi kita yang bekerja, bagi pejabat, bagi siapapun, di level apapun, di tingkat apapun kita masyarakat, mau masyarakat bawah maupun masyarakat tingkat atas, mawas diri ini bisa menghindarkan kita dari perilaku yang zalim, perilaku curang, perilaku bohong, bahkan perilaku seperti korupsi dan tindak kejahatan. Karena kita akan berupaya senantiasa mawas diri dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Tentang takwa di dalam Al-Qur'an ada sekitar 224 ayat yang berbicara tentang takwa. Di antara ayat yang berbicara tentang ciri atau sifat orang bertakwa adalah surah Ali Imran ayat 134. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim wal makna Allahu a'lam bimuradih. Orang-orang bertakwa yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada ayat tersebut setidaknya disebutkan ada 3 ciri, 3 sifat orang bertakwa yang ketiga-tiganya itu memiliki hubungan erat dengan ibadah puasa. Yang pertama, orang bertakwa adalah orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik ketika lapang yakni memiliki keluasan rezeki maupun dalam keadaan sempit. Karena itulah kemarin kita di Ramadan diajarkan untuk berbagi terhadap sesama. Bahkan saat kita berpuasa berusaha untuk berempati, merasakan penderitaan orang yang tidak biasa makan atau orang yang terbatas makan. Namun tidak cukup berempati, selanjutnya kita di akhir Ramadan kita pun berusaha untuk menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah itu selain merupakan sebuah kewajiban kita sebagai pribadi muslim, itu juga sebagai pelajaran untuk peduli terhadap sesama. Lihatlah dalam beberapa ayat di Al-Quran, ayat perintah sholat yang merupakan kewajiban pribadi kita kepada Allah sering disandingkan dengan ayat perintah zakat. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat oleh kalian dan tunaikan zakat. Ini menjadi isyarat bahwa selain kita sholat secara individual pribadi kita kepada Allah, jangan lupa untuk berbagi terhadap sesama dengan sholat secara sosial. Maka pelajaran setelah Ramadan, meskipun tidak ada zakat fitrah, maka kita biasakan untuk berbagi terhadap sesama, di antaranya dalam bentuk sedekah. Tidak akan miskin orang yang bersedekah, sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma naqasat min malin sedekah." Tidak akan berkurang harta sebab disedekahkan. Karena itu poin pertama, mari kita biasakan untuk berbagi terhadap sesama, sehingga tidak ada lagi orang yang merasa kesulitan dalam rezeki. Yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah Ta'ala menegaskan ciri orang yang bertakwa kedua dalam Ali Imran ayat 135 adalah wal kadhiminal ghaidha. Menjadi bertakwa, saudaraku sekalian, tidak sekedar berbagi materi saja, tapi dia juga harus mampu menahan amarahnya. Inilah ciri yang kedua. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Menahan amarah padahal kita mampu melampiaskannya, mengajarkan kita untuk bersabar. Bahkan sabar ini memiliki hubungan yang erat dengan puasa. Jika puasa, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya langsung, aku yang akan membalas pahalanya langsung. Tidak ada yang tahu berapa pahala orang puasa, karena berdasarkan hadis tadi, ini menunjukkan bahwa pahala orang berpuasa tak terbatas, tak terhingga. Sama halnya seperti orang yang bersabar. Allah Ta'ala firmankan dalam surah Az-Zumar di ujung ayat ke-10, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ketika berpuasa pun saudara, tentu kita banyak godaannya, sehingga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa jika kita sedang berpuasa, maka jangan berkata keji, tidak boleh ribut atau marah. Bahkan kalau ada orang yang memaki atau mengajak berkelahi, katakanlah inni shaim, inni shaim, inni shaim, sungguhnya aku sedang berpuasa. Ini pun mengajarkan kita untuk bersabar.
Dan orang yang hebat, kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah walakinna syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu bukan orang yang jago bergulat, bukan orang yang jago berkelahi, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika sedang marah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Ciri yang ketiga agar kita menjadi orang yang bertakwa adalah dengan memaafkan orang lain yang berbuat zalim. Allah Ta'ala menegaskan wal 'afina 'anil nas. Termasuk orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Saudaraku, tentu memaafkan kesalahan orang lain itu lebih sulit ketimbang meminta maaf. Karena inilah ujian orang yang bertakwa, harus mau memaafkan kesalahan orang lain. Di penghujung Ramadan dan memasuki Idul Fitri, sering ada tradisi saling memaafkan satu sama lain. Dan ini adalah bentuk daripada ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Bahkan yang menarik dalam khazanah atau tradisi Islam di Nusantara ini yang cukup menarik, sebagaimana diajarkan oleh salah satu sunan daripada Wali Songo, yakni Sunan Kalijogo. Beliau mengajarkan kepada kita dengan tradisi kearifan kupat. Kupat itu dalam tradisi Jawa bermakna mengaku lepat, yakni mengaku memiliki kesalahan. Tentu mengaku kesalahan tidak mudah. Karena apa? Kupat memiliki cangkang janur jati ning nur. Nur yang sejati. Orang yang mampu mengakui bahwa dirinya memiliki kesalahan karena dalam pribadinya, dalam hatinya ada hati nurani. Dan tentu dalam tradisi kita ada hantaran lain, yakni opor ataupun makanan sejenisnya yang bahan dasar santen yang bermakna suwun pangapunten. Maka setelah itu kita saling memaafkan satu sama lain. Atau juga kupat juga berarti laku sing papat, perilaku yang 4, yakni lebar selesai Ramadannya, kemudian luber pahalanya berlimpah, lebur dosanya dihapus sebab man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa dengan dasar iman, siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan kerelaan, maka akan diampuni, akan dilebur dosanya yang terdahulu. Dan terakhir adalah labur, artinya putih. Semoga kita bersih kembali setelah menjalani Ramadan sekitar 29 hari yang telah kita lalui. Dan Ramadan adalah bulan ke-9, ibarat bayi yang di kandungan 9 bulan kita lahir seperti anak yang baru lahir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, dan sehingga kita pun berucap ja'alanallahu wa iyyakum. Semoga Allah menjadikan kami dan Anda sekalian minal aidin, termasuk golongan yang kembali ilal fitrah, ke dalam fitrah kesucian penciptaan kita sejak awal, wal faizin, dan sukses bil jannah, dengan surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi a'ada al-a'yada wa qarrar, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala khalaqa sawwar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan yaqulu bihal mizan fil mahsyar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah al-mab'uts ilal aswad wal ahmar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bi syarafi al-afkhar. Amma ba'du, faya yuhadiruna rahimakumullah, ittaqullaha fima amar wandahu amma nahallahu anhu wa hadhar, wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا صحابة سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب الجنة وأبواب المغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته